Kembali lagi dengan saya Khalil Masada dan hari ini saya akan ngajarin teman-teman mengenai cara cuan 1 juta per hari secara konsisten di market kripto. Sebelum saya menjelaskan mengapa teman-teman harus mendengarkan dan juga melihat ini, saya orang yang merubah ya 30 juta menjadi sekarang ratusan miliar di market cryptocurrency, dan ketika teman-teman mendengarkan dari saya, teman-teman akan memperoleh 1-2 hal yang teman-teman bisa terapkan. Banyak dari teman-teman yang berpikir angkanya mungkin nggak segede itu. Banyak yang selalu memiliki fantasi bahwa oke, bisa nggak sih saya ini di crypto market itu dapat 1 juta tiap hari? Jawabannya sangat mungkin. Karena apa? Karena crypto market itu penuh dengan opportunity, penuh dengan kesempatan. Setiap harinya selalu ada posisi yang teman-teman bisa buka. Jadi apa pendekatan trading harian yang mana bisa membuat teman-teman ini memperoleh yang namanya profit konsisten? Pertama, day trading crypto itu membutuhkan suatu disiplin yang tinggi. Sama seperti kamu ingin menjadi dokter bedah terbaik. Sama seperti kamu pengen jadi seorang pengacara terbaik. Sama juga seperti kamu ingin menjadi aparat penegak hukum terbaik. Kamu harus tahu apa yang kamu lakukan dan kamu disiplin setiap harinya. Gak ada loh ya dokter itu tiba-tiba dalam 1 hari itu bermalas-malasan. Karena apa? Ilmunya itu terus berkembang. Case-nya itu bertambah banyak. Jadi mereka itu selalu setiap hari itu juga belajar. Mereka setiap hari itu juga mengerjakan sesuatu. Setiap hari juga mereka ini terangsang ya untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Dan ketika kamu udah mau masuk di market crypto menjadi seorang trader, kamu harus disiplin. Karena disiplin itu adalah kunci. Disiplin itu adalah inti. Karena tradingnya adalah merupakan suatu profesi. Kalau teman-teman bisa lihat ya di Jane Street, ya di Point72 Capital, ya kemudian di Pantera Capital, mereka ini di depan laptop, di depan komputer-komputer berlayar-layar, mereka ini trading. Dan itu yang mereka lakukan. Itu juga yang saya lakukan setiap hari. Itu yang kita lakukan ya di dalam bareng member-member di Akademi Kripto. 2, kamu harus punya rencana yang matang. Jadi mengapa saya bisa profit secara konsisten? Itu karena saya memiliki plan yang matang. Saya tahu strateginya, saya tahu kecenderungan-kecenderungan mana altcoin yang bakal naik hari ini. Saya tahu mana yang bakal top gainer, mana yang bakal jadi top loser. Karena banyak sekali ya variabel yang saya gabungkan dari price action, derivatif data, on-chain data, dan itulah mengapa ya. Risk management itu juga harus saya perhatikan. Karena saya tetap bisa di sini, tetap bisa ngajarin ke teman-teman, sharing, berbagi ilmu, karena saya dari dulu tidak pernah mengalami likuidasi, tidak pernah bangkrut, ya bahkan kemarin ada crash tarif lagi itu saya juga selamat, ya I'm still here, ya dan sebulan sebelumnya saya udah ngingetin semua orang buat TP karena apa? Saya memiliki risk management yang ketat. Jadi kalau manajemen risiko saya itu ketat, saya itu bisa ya tetap bertahan di market crypto. Pertama, itu adalah konsistensi. Ini semua itu nggak lahir dalam waktu 1-2 hari aja. Saya udah lebih dari 10 tahun ya baca chart, udah lihat ABC, baca berita makro, dan setiap hari saya terus belajar. Karena apa? Karena saya paham bahwa hal terbaik, investasi terbaik yang bisa teman-teman dapatkan itu adalah ilmu. Nah, langsung kita ngomong mengenai gimana sih ya strategi trading ya untuk mendapatkan target harian 1 juta. Yang mana 1 juta sehari ya kita ngomong lah ya rata-rata 30-an juta setiap bulannya ya. Itu lebih tinggi ya dari gaji beberapa lini manajer di luar sana. Apalagi teman-teman lebih oke lagi kalau tetap jadi manajer ya, dapat 30 juta jadi manajer, plus dapat juga 30 juta dari trading ya. Teman-teman menggandakan ya dua source of income yang mana oke juga ya, karena more income is better ya. Saya selalu more money is better. Pertama ya, strategi day trading di crypto ya. Kita harus selalu memilih aset yang liquid dan volatile. Ya, jadi intinya di market itu adalah supply and demand. Ada yang jualan, ada yang berdagang di pasar tersebut. Kalau pasar tersebut itu nggak ada orang yang berdagang di sana, ngapain kita mau beli barang di sana? Kamu kalau beli di pasar yang sepi, kamu mau jual lagi barangnya itu nggak bisa. Jadi harus selalu memilih aset yang cukup liquid dan volatile. Saya selalu melihat ya volatilitas itu sebagai suatu hadiah. Saya nggak lihat fundamental. Kamu kalau ngomongin market cap, kamu ngomongin token distribution, itu fundamental. Saya cuma pengen lihat hari ini berapa banyak orang yang jual beli barang ini. Oke, dan itu yang saya lihat pertama. Jadi saya nggak akan pergi ke pasar, ke market, ke tempat di mana nggak ada yang jualan barang tersebut. Saya nggak akan mau. Oke. Kedua, ya selalu posisikan diri ya dengan target tertentu untuk melihat strategi breakout trading. Banyak orang di sana yang selalu mengejar breakout trading setelah ada konfirmasi volume dan break, tapi saya lebih suka mengantisipasi yang namanya breakout. Jadi saya selalu ya membuka posisi itu ketika harga itu berkonsolidasi dan belum melakukan yang namanya breakout. Ketika kita mengejar breakout, risk to rewardnya itu tidak oke. Jadi ketika teman-teman udah lihat papan top gainer, oke naik 20%, 30%, oke waktunya beli itu salah. Itu waktunya kita trimming position, waktunya kita melakukan sedikit penjualan. Kamu beli ketika harga itu sedang mengalami konsolidasi, baru naik 2-3%. Disinilah ya kita play ya the part, kita masukin posisi buy sebelum ketika dia melakukan kenaikan ya kita mengantisipasinya dengan melakukan penjualan. Dan saya juga sering ya memanfaatkan momentum, banyak indikator ya moving average, RSI dan lain sebagainya. Tapi saya selalu menggunakan yang namanya stochastic, di mana itu sudah sesuai ya dengan sistem saya stochastic biasa yang settingnya itu 533. Dan itu selalu saya gunakan karena dia selalu catching momentum sangat bagus di market crypto.
Banyak juga ya yang memanfaatkan ya mean reversion, di mana mereka ini selalu memiliki thesis bahwa at some point ya harga itu akan selalu kembali ke titik wajarnya. Jadi mereka selalu mencari ketika dia udah jenuh nih ya dijual, dia masuk. Ketika dia udah jenuh ya dibeli, ya itu dia bisa keluar dulu posisinya, oke? Atau kadang juga kita bisa melakukan yang namanya scalping. Scalping ini kita meresikokan 0,5% sampai 2% dari capital yang kita miliki dan kita membeli ya posisi, ya membuka posisi beberapa kali ya dalam sehari. Tapi ingat ya, jangan overtrade. Saya selalu punya rules buat teman-teman yang di dalam akademi kripto, jangan trading lebih dari 3 kali sehari. Karena chances kamu akan overtrade, kamu akan ganggu kerjaan, kamu juga capek juga. Jadi harus dipahami teman-teman bahwa scalping ya maksimal ya 3 kali dalam sehari. Itulah mengapa ya ketika waktu kita terbatas nih, bahkan saya tulis nih di sini ya 1 sampai 2 setup yang berkualitas. 1 sampai 2 setup yang mana itu ya bisa memberikan ya life changing moment ya, life changing opportunity yang mana bisa teman-teman manfaatkan secara cuma-cuma ya. Karena saya udah di sini ya lebih dari 10 tahun, maka dari itu saya udah tahu nih mana yang bakal naik, mana yang enggak. Saya udah di dunia trading tuh lebih dari 10 tahun. Dan di kripto juga udah ya 3 siklus. Jadi saya bener-bener ya melihat itu, tahu ya kecenderungan setup mana yang bisa menghasilkan cuan. Apa aja tools yang bisa teman-teman gunakan? Ya pertama, teman-teman butuh exchange terpercaya. Kita ada vlog juga buat teman-teman ya yang mau trading ya di vlog, silahkan ya bisa. Ya kita bahkan bisa Bitcoin ya beli hanya dengan harga Rp1.000 aja. Saya selalu pakai TradingView ya, ini charting tools dan juga indikator terbaik ya, standar lah ya. Dan teman-teman mungkin bisa upgrade ya TradingView-nya untuk menambah ya beberapa indikator-indikator yang bisa menarik di sana. Dan selanjutnya untuk berita dan sentimen pasar, teman-teman bisa pakai X ya untuk Twitter. Teman-teman juga bisa ya pakai ke Discord kita ya. Discord kita gratis di bawah untuk feeds berita-berita setiap hari kita kasih di dalam. Teman-teman ya bisa ikuti beritanya di dalam. Selanjutnya ya, penting beberapa hal yang kita butuhkan. Kita butuh memanajemen order ya, market order atau limit order. Kita juga hitung slippage-nya. Kita juga harus tahu ya broker mana yang fee-nya itu paling rendah, karena beberapa sekarang ya perps DEX ya, perpetual decentralized exchange, yang tanpa KYC mereka itu udah bisa trading dengan zero fee. Plus kamu juga bisa farming di sana, kamu juga bisa dikasih ya di sana bonus point untuk kamu tukarkan ya dengan token ketika mereka udah TGE. Selanjutnya ya, penting untuk melakukan jurnal trading. Catat setiap entry, setiap stop loss, setiap TP, terus kamu evaluasi kenapa trade ini berhasil, kenapa ini tidak. Karena itu bagi pemula itu sangat penting. Bagi pemula itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Teman-teman bisa menganalisa. Apa sih yang kurang, setup apa sih yang nggak works. Oh, pattern ini ternyata kurang. Oh, ternyata win rate saya lebih bagus dengan pendekatan ini. Itu bisa teman-teman terapkan. Nah, karena pada dasarnya tools itu hanya merupakan suatu alat bantu. Tools itu tidak determine ya kamu akan selalu menang setiap saat. Selalu butuh 10 tahun experience dan udah merubah puluhan juta sampai ke puluhan ratusan miliar di market crypto. Itu yang teman-teman butuhkan ya. Tools itu memang alat bantu. Saya pun toolsnya itu hanya juga TradingView. Ya, hanya lihat chart, hanya lihat price actionnya. Selanjutnya kita ngomong ya manajemen risiko dan juga pengaturan modal. Banyak sekali orang yang gagal di sini karena tidak tahu ya manajemen risiko yang baik dan benar. Mereka ini nggak ngerti. Mereka ini ada kecenderungan juga over trading, oversizing, over positioning, ya. Dan ketika semuanya itu serba over, ya kamu nggak akan pernah ya bisa bertahan di market ini. Jadi saya selalu punya rules ya, risk per trade 1-2%. Artinya apa? Kalau teman-teman punya duit 100 juta ya, jangan risikokan lebih dari 2 juta di setiap posisi tunggal. Kenapa? Ya, teman-teman bisa buka posisi-posisi yang lain. Kalau kamu buka 3 trade ya, kemudian risk per trade-nya 2%, kalau 3-tiganya itu salah, kamu udah kehilangan 6% dari modal yang kamu miliki. Itulah mengapa ya risk per trade itu melindungi kalian dari potensi ya kesalahan di satu ticker aja. Itulah mengapa penting ya untuk melakukan yang namanya diversifikasi trade, dan teman-teman harus gunakan ya stop loss secara disiplin. Ketika dia udah ada ya di bawah harganya di level tertentu, teman-teman harus melakukan yang namanya stop loss. Kemudian dari risk and reward rasio yang sehat ya, pastikan ya teman-teman ini memiliki profit 1/2 ya, dan minimal itu. Selanjutnya hati-hati ya dengan sizing posisi ya, dengan leverage terlalu gede karena fee-nya juga mahal. Karena leverage yang terlalu gede itu membuat kita over trading dan emosinya itu capek ya. Kalau kita terlalu banyak posisi, kita nggak bisa berpikir jernih, baca berita apa tiba-tiba di close posisinya ya. Jangan seperti itu. Selanjutnya punya ya kesiapan menghadapi ya volatilitas yang ekstrim, karena di market crypto itu selalu swing-nya tuh tinggi ya. Tiba-tiba bisa drop 10% hanya dalam hitungan menit aja ya. Jadi harus sangat hati-hati. Nah, ini saya akan memberikan gambaran ya, pandangan. Oke, saya mau 1 juta setiap bulan. Berapa sih modalnya? Ya, ini dengan skenario pertama ya, modalnya itu 100 juta. Oke, modal 100 juta itu kamu berarti ya butuh ya 1% setiap hari. Atau kalau modalnya 10 juta, modalnya lebih kecil, itu tapi risikonya jauh lebih tinggi. Karena kamu butuh ya gain 10% setiap harinya. Ya masih mungkin, meskipun cukup berat ya. Jadi gimana kalau misalkan teman-teman ini punya modal tersebut? Ya pertama, teman-teman harus memanfaatkan ya perdagangan 2 arah. Teman-teman juga harus bisa ambil posisi long, ambil posisi short. Kenapa? Karena that's where the money come from.
Kalau kamu hanya berharap di spot market dan kita memasuki yang namanya bear market, ya siklusnya udah berakhir terus harga turun semua, kamu nggak akan pernah bisa konsisten sejuta tiap hari. Saya pun malah performa terbaik itu malah ketika bear market. Kenapa? Karena selalu ada opportunity. Dan juga sepi marketnya. Sepi dalam artian sepi dari euforia berita-berita yang luar biasa yang kadang merusak bias psikologis kita. Ya, jadi ketika teman-teman ambil yang namanya perdagangan dua arah, oke, teman-teman itu ambil posisi long untuk beli dan juga short untuk sell atau untuk jual. Long itu berharap harga suatu aset itu mengalami kenaikan, short itu teman-teman berharap ya harga suatu aset itu mengalami penurunan. Oke, jadi ketika ya teman-teman trading dua arah, misalkan anjlok nih beritanya kemarin, kayak oke, ini ada berita tentang Trump ya, tarif dan lain sebagainya, Bitcoin drop, teman-teman bisa cuan ketika Bitcoin drop kan. Yang trading dua arah ini juga sebagai bentuk hedge, artinya apa? Bitcoinnya nggak dijual. Misalkan dia punya 10 Bitcoin, 10 Bitcoinnya itu nggak dijual, tapi di saat yang bersamaan dia juga short 10 Bitcoin. Jadi ketika harganya Bitcoin ini turun, ya memang spot position dia rugi, tapi short position dia ya ini untung. Dan Bitcoinnya yang 10 ini kan memang dia mau hold untuk 10 tahun ke depan. Jadi itu konsep dari hedging. Oke, dan memang derivatif dan leverage itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Itulah mengapa saya selalu ngomong risk per trade, 1%, 2%, 1%, 2%. Tapi kalau kamu tiap hari lakuin, ya kamu bisa compounding juga. Jangan percaya dengan orang yang oke risk per trade-nya 10%, risk per trade-nya you will get burned. Saya udah ngomong by experience dengan yang setiap hari kayak saya nge-share trade demi trade, you will get burned ketika kamu lebih dari 2%. Oke? Jadi memanfaatkan ya peluang dua arah, itu nggak peduli market hijau atau merah, selalu ada sesuatu yang bisa di-tradingkan. Oke, ini contoh ya skenario buat trading harian dapat 1 juta. Misalkan ya, kamu modalnya itu 100 juta, ini yang paling gampang ya. Ini ilustrasi day trading paling gampang. 100 juta itu juga oke, karena apa? Teman-teman mau buka coffee shop, mau beli franchise ayam geprek itu tetap juga butuh yang namanya 100 juta ya rata-rata modalnya. Oke, risk per trade-nya misalkan 1% ya, modal. Oke, dari modal 1%, 100 juta itu kan berarti 1 juta ya, ekspektasi. Per trade kamu dapat 1% sampai 2%. Ya itu kan berarti tinggal ya risk to reward 1:2, itu kamu bisa dapetin ya 2 juta per hari ketika trade-mu itu benar. Ya ketika salah, ya in average lah ya, kamu misalkan ya dengan 50% lah ya win rate-nya, nggak usah 90% kayak yang saya kerjain di dalam. Misalkan 50% aja. Itu gimana? Ya dari kamu nge-trade ya, misalkan 20 kali trade setiap hari, ya risk to reward-nya berapa? 1:2. Oke, 1:2. Berarti setiap kali kamu bener, oke, kamu itu dapat 2 juta. Terus kamu trade berarti yang bener ya 10 kali, itu kan berarti kamu udah dapat 20 juta. Kamu minus 10 jutanya yang salah ya, kamu masih dapetin ya rata-rata 10 juta ya setiap bulannya. Tapi kalau kamu jago banget ya, kamu bisa konsisten trading setiap hari dapetin 1% ya dengan modal awal 100 juta ya, itu sangat possible juga. Ini contoh ya. Kamu di trading, target 1 juta, modalnya 100 juta. Pagi nih ya, misalkan kamu seorang manajer, kamu ya nyaring 10-15 ya potensial aset, tapi ini kalau kesulitan ya udah ikutin daily trade yang kita kasih di dalam. Terus kamu lihat nih, oke ini contoh Ethereum. Ada di area resistance 1800, oke. Mendekati potensi area 60, oke. Terus kamu lihat ya kedua, ya ada XRP, ya turun 5%. Terus kamu kemudian pasang long di sini. Nah, terus di akhir hari kamu bisa melihat nih ya, kamu bisa melakukan evaluasi kira-kira bisa atau enggak dan berhasil atau enggak ya trade-nya yang ada di dalam. Ini contoh ya ilustrasi, kamu ngelong Ethereum karena dia breakout ya, dia relatif bullish ya, ini mungkin seperti ini ya. Nah, ini Ethereum. Nah, di sini kamu melakukan beli ya. Oke, entry misalkan di sini 1800. Oke, ini misalkan 1800. Oke, terus kemudian di sini di bawah sini stop loss-nya 1770. Oke. Dan ketika dia naik ya, misalkan kamu position size ya ini 50% dari modal ya, dan kamu hanya berharap ya dia naik kecil di sini ya, terus kamu kemudian take profit ya untuk dapetin ya 2 sampai 3,5% dari modal yang mana kamu udah cuan 2 sampai 3,5 juta ya. Jadi kalau kita ngomong cuan per harinya itu kan juga bisa rata-rata. Misalkan di hari ini kamu menang, besok-besoknya nggak trading, itu profit hari ini ya 3 juta ini bisa nutup, kamu nggak perlu trading sampai 3 hari ke depan. Jadi beberapa kali ya bisa istirahat juga. Ini juga contoh ya, kamu lihat XRP ya momentum bearish, misalkan dia seperti ini ya, terus kamu short posisi ya ketika dia mengalami penurunan ya, dia tembus di sini, misalkan di sini kamu entry ya 0,5 ya, stop loss misalkan di sini 0,53 ya. Terus dia drop ya sampai misalkan 0,46. Nah, di sini. Nah, di sini kamu take profit. Oke. Dan ya bisa diatur ya adjustmentnya. Misalkan di sini kamu udah dapat ya potensi ya turun 2% dari potensi modal ya, itu kamu juga udah bisa ya cuan setiap hari untuk ilustrasinya XRP. Nah, misalkan 2 trade tadi udah profit nih, kamu udah dapat ya 5 juta ya. Jadi ini skenario yang bisa teman-teman lihat, teman-teman bisa evaluasi, nggak perlu trading tiap hari. Ini mungkin hanya 2 kali ya dalam 1 minggu ya. Ini 2 kali dalam 1 minggu kamu bisa trade ya dan dapetin keuntungan yang maksimum. Intinya ya konsisten dan selalu respect ya trading plan-nya. Karena banyak ya trader itu yang memaksakan setup. Saya itu tipikal yang tidak pernah memaksakan setup. Kalau hari ini nggak ada makanan, saya nggak mau kasih makanan basi. Ya, kalau hari ini ada makanan yang enak, saya bagi-bagi. Ya, itu yang selalu saya lakukan. Jadi screening altcoin ya terbaik untuk harian. Oke, ini memang
ya balik lagi ya, screening itu butuh waktu, butuh kekuatan mental, ya butuh knowledge yang tinggi. Dan kalau kamu kebingungan ya, mungkin kamu juga ya tinggal dapetin ya yang kita share di dalam. Dengan pertama yang saya perhatikan yaitu adalah volume dan likuiditas. Semakin tinggi dia semakin oke. Dua, saya harus lihat tren ya, beberapa indikator saya gunakan juga untuk melihat tren. Dan penting juga ya fundamental. Ini ada event apa, dia mau kemana, oke? Pakai screening tools yang baik ya, CoinMarketCap, CoinGecko itu bisa untuk filter. Kemudian lihat juga analisa fundamental dan teknikal. Terakhir diversifikasi posisi ya, 2 sampai 3 posisi. Jangan kamu 10 posisi, itu stres kamu kalau lihat dan juga pengen ya trading dengan konsisten. Dan selalu hindari FOMO ya. Seringkali kalau kamu ngejar koin naik ya tanpa ngerti itu ngapain ya, kamu hanya berspekulasi. Dan orang yang spekulasi itu selalu get burn. Jadi semua itu ya menangnya itu di screening. Kenapa saya bisa dapetin ya daily trade terbaik? Karena saya menang di screening ya. Eksekusi itu setelah screening ya, screening itu selalu yang paling matters. Dan dengan strategi yang tepat ya, sangat possible mendapatkan 1 juta per hari ya. Tadi saya bahas juga antara 100 juta atau 10 juta. 10 juta itu sulit ya. Kamu harus ambil risk per trade yang jauh lebih tinggi. Sementara 100 juta itu relatif lebih bisa ya manageable. Karena ya mungkin kamu hanya butuh 2 sampai 3 kali trade seminggu, dan ketika kamu dapat kemenangan ya, kamu bisa dapetin 1 juta per hari secara rata-rata ya, konsisten. Berarti kan dari 100 juta kamu perlu grow 30% ya setiap bulan ya. Yang mana dengan daily trade yang kita kasih ya teman-teman mungkin ya bisa mendapatkan itu. Nah, gimana cara mendapatkan profit 1 juta per hari? Ya pertama, lihat ya rencana, bikin sesuatu yang target realistis, oke. 2, evaluasi, cari ya pattern-pattern yang oke. Kemudian pahami mental jangka panjang ya, fokus, dan terakhir adalah disiplin. Karena banyak orang yang di sini baru kegoyang dikit ya, dia udah nggak disiplin, akhirnya mereka terjauhkan ya dari financial freedom. Dan kita selalu ngomong, boleh teman-teman fokus kripto, tapi nggak boleh full time kripto. Nggak boleh keluar pekerjaan terus mau full time jadi seorang trader. Karena apa? Karena kamu butuh yang namanya fixed income untuk biaya hidupmu sehari-hari, dan ketika kamu bisa dapat tambahan uang makan, ya, uang rokok, uang jalan-jalan dari trading, itu adalah bonus.